Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Nasihat dari Orang Paling Bijaksana. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Raja Salomo dikenal sebagai orang yang paling bijaksana yang pernah hidup. Dia telah naik tahta sebelum usia 18 tahun. Disebutkan bahwa ia membawa emas dari Opir dan perak dari pertambangan di Spanyol. Ia mengimporkan batu-batu berharga dan rempah-rempah dari Arab dan gading dari India. Pajak yang datang dari berbagai sumber orang asing mencapai 10 juta dolar setiap tahunnya. Ratu Sheba datang dan melihat raja secara langsung dan waktu kembali mengatakan bahwa yang ia dengar tidak setengah dari apa yang ia telah lihat. Salomo menuliskan 3.000 Amsal dan ia harus cukup tua untuk mati sebelum ia cukup mengetahui bagaimana untuk hidup. Pada saat mendekati akhir hidupnya, dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Salomo mengatakan hal yang penting. Akhir dari segala yang didengar, itu adalah kesimpulan yang penting. Dia telah belajar dari Tuhan setelah mengalami sekolah kehidupan yang penuh dengan kesukaran. Betapa perlunya penurutan akan hukum Allah. Kita lihat susunan kata-katanya. Takut akan Allah dan kemudian berpegang kepada hukum-hukumnya. Dengan sendirinya yang dimaksudkan takut bukanlah seperti takut untuk lari, tetapi takut dalam arti hormat dan merasakan keagungan Allah. Mengakui dia sebagai pencipta yang mengasihi kita dan menghendaki yang terbaik untuk kita. Tuhan cukup sabar kepada Salomo. Dia seharusnya sudah diturunkan dari tahtanya oleh karena berbagai pelanggarannya. Namun dalam berjalannya waktu, Salomo menyadari kegagalannya dan dia menyadari dia tidak bisa menurut hukum Tuhan tanpa menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupannya. Problem yang kita hadapi dengan 10 hukum ialah kita tidak memiliki kuasa untuk menurutinya. Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman seperti itu? Sementara kita melihat tidak adanya kuasa untuk menurut, maka hukum menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu menunjukkan kepada Yesus, maka di dalam Yesus kita dapat pengampunan untuk memenuhi tuntutan dari hukum dan memberikan kuasa bagi kita untuk menurut. Semoga hubungan kita dengan Kristus sedemikian erat hingga kita selalu mendapatkan kuasa untuk menurut hukum Allah yang memberikan kepada kita senantiasa sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati.